Untuk narasumber yang pertama kepada Ibu Fenty Inayati SPDI MAG, kami persilahkan. Mangga Bu Fenty. Baik, terima kasih Bu Siti Holifah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dan bapak hebat senusantara yang luar biasa, alhamdulillah di setiap Senin kita ada ruang ya untuk saling berbagi. Sebelumnya saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPP APSI ya, Ketua APSI Pak Dr. Agus Sukoco yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi. Juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Asep Tafif sebagai Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia yang selalu bergandeng tangan ya aksi dengan APSI dan selalu mengawal terus kegiatan kita. Terima kasih banyak atas insight-nya hari ini Pak Dr. Asep, juga sahabat saya Bu Siti Holifah sebagai koordinator dari kegiatan Senin Selfie Selektif Fokus dan Inovasi yang setiap minggu ya. Tidak terasa kita sudah di episode ke-66 ya Bu Siti. Alhamdulillah, dan terima kasih untuk kesekian kalinya saya juga diberi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama membahas, sama-sama sharing sesuatu yang urgent ya. Kita akan menghadapi awal tahun yang sekarang itu sudah dilaunchingkan ya, bahwa kurikulum nasional sudah disahkan ya melalui regulasi terbaru bahwa 2024-2025 diberlakukan secara serentak seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu saja ada peraturan-peraturan terbaru yang harus menyesuaikan ya dalam penyusunan kurikulum. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, sebentar. Ini. Nah, ini sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru ya, tetapi sama-sama sudah diketahui ya materi tentang ini walaupun ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, sebetulnya topik yang paling cocok itu bukan hanya menyusun kurikulum satuan pendidikan berbasis atau berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, tetapi yang paling penting adalah bagaimana berbasis data ya dalam penyusunan kurikulum sekarang harus betul-betul berbasis data. Nah, oleh karena itu mesti seperti apa dan bagaimana, mari sama-sama kita lihat dulu. Mohon maaf kalau saya mungkin dari sisi regulasinya ya belum berbagi praktik baik karena memang ini adalah sesuatu yang baru dan baru akan dilaksanakan di antara salah satu sekolah, mungkin baru hari tanggal 27 saya akan mendampingi ya. Nah, kita akan sama-sama lihat. Nah, di sini sebentar. Nah, ini penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang sekarang itu harus betul-betul berbasis data. Bagaimana penyusunannya, kemudian kita sebagai pengawas, sebagai pendamping, kemudian kepala sekolah sebagai penyusun dan stakeholder yang ada di sekolah, kita akan sama-sama pelajari. Nah, diantaranya prinsip penyusunannya terlebih dahulu ya, seperti biasa bahwa ketika kita menyusun KSP ya, kurikulum sekolah pendidikan, tentu saja ada 5 prinsip yang sangat urgent. Diantaranya adalah berpusat pada peserta didik, bahwa betul-betul dalam nanti mendesain kurikulumnya itu harus pembelajarannya itu harus betul-betul memenuhi ya keragaman, misalnya ya kita udah mengenal diferensiasi, kemudian potensi. Nah, ketika kita sudah memetakan, misalnya kita punya 1.300 siswa nih di sekolah kita, kemudian sudah kita petakan misalnya kecerdasannya di antara 8 kecerdasan posisinya ada di mana, kemudian gaya belajarnya auditori, kinestetik atau visual, kemudian yang lain-lainnya ya, misalnya kayak diantaranya readiness-nya, profilnya,
kecerdasannya, kepribadiannya, minatnya. Nah, itu betul-betul harus berpusat pada peserta didik dan ada pemetaan gitu ya. Misalnya di kurikulum kita itu ketika kita menganalisis karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik, nah itu harus tercantum di kurikulumnya itu. Misalnya dari sekian 1.300 anak, sekian persen yang gaya belajarnya ini, sekian persen yang seperti ini, kemudian yang minat belajarnya ke sains sekian persen, yang minat belajarnya ke apa misalnya sekian persen. Nah, sehingga ketika menentukan ekstrakurikuler, ketika menentukan kegiatan project itu tidak berdasarkan atas kemauan yang tidak berbasis data. Nah, jadi berpusat pada murid tadi ya sudah, kemudian tentu saja profil belajar Pancasilanya juga menjadi rujukan dalam semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, itu udah tidak aneh ya. Di awal juga kita udah tahu yang ini. Kemudian selanjutnya adalah harus kontekstual. Nah, ini jadi harus menunjukkan kekhasan gitu ya. Kurikulum yang kita susun betul-betul harus menunjukkan kekhasan. Misalnya karakteristik sekolahnya seperti apa tadi ya. Konteks sosialnya, budaya, lingkungannya. Kalau SMK disesuaikan dengan dunia kerja dan industri ya. Jadi kalau SLB disesuaikan dengan karakteristik atau kekhususan murid berkebutuhan khusus itu seperti apa misalnya. Jadi betul-betul harus kontekstual. Kemudian esensial ya. Jadi sesuatu yang esensi saja gitu ya, informasi yang penting saja. Jadi kan biasanya di KOSP itu memuat ada lampiran Kepmendikbud, misalnya ada CP. Nah, sekarang nggak usah gitu ya. Jadi hal-hal yang esensial saja, hal-hal yang unsur informasi paling penting gitu, paling utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan ya, stakeholder terkait kurikulum yang digunakan itu jadi hal-hal yang esensial, bahasanya lugas, mudah dipahami. Jadi intinya tidak mengulang naskah atau mengutip yang sudah ada di naskah lain. Kayak tadi ya, dokumen itu tidak perlu misalnya memuat lampiran Kepmendikbud, tidak perlu misalnya ada lampiran CP atau struktur dan lain-lain misalnya dalam dokumen kurikulum operasional. Nah, kemudian tentu saja bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabel dan harus berbasis data. Nah, ini yang paling membedakan. Kalau dulu misalkan kita menyusun KOSP itu kayak ada yang hasilnya itu belum betul-betul berbasis raport. Nah, kalau sekarang itu harus betul-betul berbasis data dan aktual. Jadi kemampuan untuk menganalisis raport misalnya, sehingga nanti programnya itu harus jelas, baik itu perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru dan lain sebagainya, itu harus semuanya harus berbasis raport atau berbasis data. Kemudian tentu saja melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan ya tentu saja melibatkan komite sekolah misalkan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya ya, kayak orang tua, organisasi, misalnya kayak sentra-sentra. Kalau di SMK ada industri apa ya, kemudian di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan ya, atau diwakili dengan kepala sekolahnya. Nah, misalnya seperti itu, atau penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama ya, sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tentu saja di kurikulum KSP yang disusun itu kan ada mitra-mitranya ya. Ini bermitra dengan siapa saja. Nah, itu kan ada mitranya, kayak mitranya dengan industri apa, mitra dengan CSR-nya misalnya. Kalau di kami ada apa namanya, CSR-nya itu misalnya apa ya, bukan apa namanya sekarang, ini pokoknya dengan CSR atau apapun ya, misalnya dengan puskesmas ataupun dengan hal-hal lain gitu ya, kita bermitra dengan apa. Nah, kemudian ini sudah tidak aneh ya, ini sama juga. Nah, ini yang ditekankan dalam penyusunan kurikulum semenjak terbitnya Perdirjen nomor 12, juga peraturan Perdirjen yang terbaru ya, tanggal 11 Juni juga lahir juga ya, CP terbaru, kemudian dimensi P5 terbaru itu juga di bulan Juni ada beberapa regulasi yang turun. Tentu saja ini kita ketika menyusun harus menyesuaikan juga. Nah, ini sehingga apa saja yang diperlukan dalam menyusun KOSP. Nah, jadi ketika menyusun KOSP tentu saja dimulai dengan memahami secara utuh ya kerangka dasar dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, kayak dari tujuan pendidikan nasionalnya apa, profil pelajar Pancasilanya, standar nasional pendidikannya, struktur kurikulum ya. Kalau struktur kurikulum otomatis nih ketika kita nanti menyusun di pengorganisasian itu kita ambilnya dari Perdirjen nomor 12 tahun 2024 misalnya.
prinsip pembelajarannya, asesmennya, juga CP-nya ya, jangan lupa dari CP terbaru. Nah, tahun 2024 yang di bulan Juni ya lahir sekarang. Kemudian memahami prinsip penyusunan KOSP. Kemudian kalau untuk khusus SMK ya tadi ditambah dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jangan lupa kemudian nah bagi yang sudah menyusun KOSP, nah ini hanya melakukan peninjauan atau revisi. Nah, jadi kalau yang baru tentu saja karena kurikulum nasional sudah dilaunchingkan, kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional, otomatis kalau yang baru misalkan baru menyusun KOSP-nya atau KSP-nya, nah itu ada 5 langkah sebagaimana biasa gitu ya. Kalau yang sudah punya otomatis tinggal melakukan peninjauan atau tinggal melakukan revisi. Nah, kemudian di sini siapa saja yang terlibat ya dalam penyusunan KSP. Di antaranya tentu saja ya di internal ada pemimpin sekolah, misalnya guru gitu ya, ada kepala sekolah, ada guru. Kemudian di eksternalnya ada orang tua, harus dilibatkan komite gitu ya. Kemudian dari dinas pendidikan yang biasanya diwakili dengan pengawas gitu ya. Kemudian pemangku kepentingan lainnya, misalnya ada organisasi tadi ya, ada berbagai sentra, misalnya ada industri, dunia kerja dan lain sebagainya untuk SMK. Nah, kemudian selanjutnya mengapa? Nah, ini mengapa perlu menyusun KSP? Nah, di sini ya bahwa dokumen KSP itu punya fungsi utama sebagai dokumen hidup. Nah, tentu saja ketika kita ingin lebih berkualitas lagi ya penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan KSP. Kemudian supaya lebih terorganisir ya dalam pengorganisasian, perencanaan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Dan berdasarkan hasil dari refleksi dan evaluasi berbasis data. Nah, kemudian membantu dalam hal melakukan diversifikasi kurikulum. Jadi ada diversifikasi kurikulum, misalnya setelah diidentifikasi potensi ya, karakteristik daerah kita seperti apa, satuan pendidikan karakteristiknya seperti apa, karakteristik peserta didik seperti apa, sehingga diversifikasi ini diharapkan bisa memperkuat ciri khasnya gitu ya. Jadi ada keragaman gitu ya, jangan sampai sama gitu ya. Jadi untuk mencapai visi misi dan tujuan tentu saja ini berdasarkan analisis atau identifikasi dari berbagai hal. Nah, kemudian langsung saja ya, ini langkah-langkah proses penyusunan KSP. Nah, ini kalau yang sudah bagi yang belum pernah menyusun, bagi yang baru memberlakukan kurikulum merdeka di 2024-2025 otomatis baru menyusun KSP. Sama ya, ada 5 langkah. Yang pertama tentu saja tadi menganalisis konteks karakteristik sekolahnya ya, kayak karakteristik sekolahnya seperti apa, di daerah apa, budaya lokalnya apa, kemudian dan sebagainya ya, dianalisis karakteristiknya. Tadi muridnya karakteristiknya seperti apa, SDM-nya, keunggulannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian seperti biasa ada merumuskan visi, misi, tujuan, dan betul-betul harus di sini ya dalam proses penyusunan kurikulum itu sifatnya yang pertama tetap ya mengacu pada kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dalam satu sisi harus sesuai dengan kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain ada dinamisnya, ada fleksibelnya karena diberikan ruang untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, tadi ya visi misi tujuan harus betul-betul terukur gitu ya. Tujuan itu harus betul-betul terukur. Jangan misi ya visi kemudian diturunkan dengan misi, harus betul-betul terukur, jangan yang muluk-muluk gitu ya. Nah, kemudian tujuannya juga ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, dalam menentukan pengorganisasian pembelajaran, dalam hal ini kita mengacu pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya. Organisasi pembelajarannya baik intranya seperti apa sekarang misalnya, itu ada perubahan. Intranya kemudian setelah intra kok kurikulernya ya, intra kemudian kok kurikulernya dan ekstrakurikulernya itu mengacu pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024 bahwa ada perubahan ya, misalnya kayak pramuka itu masih tetap menjadi ekskul wajib tetapi tidak mengikat, sifatnya sukarela, tidak mengikat seluruh siswa gitu ya, misalnya ada perubahan-perubahan diantaranya misalnya. Kemudian setelah mengorganisasikan ya strukturnya seperti apa, nanti akan kita lihat
kita lihat secara selintas ya, misalkan jenjang, salah satu jenjang kita lihat perubahannya di Permendikbud nomor 12 tahun 2004 seperti apa. Kemudian setelah organize, kemudian menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini rencana pembelajaran juga sekarang harus berbasis data gitu ya, betul-betul melihat rapor pendidikan misalnya dalam perencanaan pembelajaran juga. Nah, walaupun disederhanakan, ini sebetulnya boleh modul ajar, boleh perencanaan pembelajaran itu boleh yang 1 lembar RPP masih boleh ya. Kemarin itu Pak Dirjen menyampaikan seperti itu. Kemudian merancang evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan. Tentu ini harus disesuaikan dengan berbeda ya, mengevaluasi. Kalau dulu kan pengembangan profesionalnya itu tidak berbasis data ya, tidak berbasis rapor, kayak ngadain IHT apa saja gitu ya yang sesuai dengan analisis secara kasat mata kitanya misalnya. Sekarang itu harus betul-betul dalam melakukan evaluasi pengembangan profesionalnya. Nah, itu berbasis data dari rapor pendidikan yang sudah kita analisis. Nah, ini misalnya. Kemudian langkah-langkah bagi yang ini, kalau ini yang sudah pernah menyusun ya. Kalau yang sudah pernah menyusun mungkin tidak terlalu repot. Nah, kalau ini karena sudah ya, tinggal melanjutkan, tinggal melengkapi misalnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang pertama sama ya, kalau menganalisis konteks karakteristik sekolah sama misalnya. Tinggal misalnya lebih analisisnya lebih tajam lagi misalnya. Kita itu punya potensi apa saja, punya keistimewaan apa saja ya, karakteristik di sekolah kita, baik SDM-nya, muridnya, berbagai halnya misalnya. Kemudian visi, misi, tujuan, kalau sudah ada disilahkan saja untuk dilanjutkan. Yang terpenting terukur ya, bisa mudah untuk dicapai gitu. Kemudian, nah yang ketiganya nih, meninjau. Nah, jadi jangan terlena yang aku mau udah bikin KOSP misalnya, sekolah kami udah bikin KOSP. Nah, jangan terlena karena regulasi itu sekarang itu kenapa di kurikulum merdeka misalnya kayak CP ini udah ada lagi 2024 yang terbaru ya. Kemudian dimensi sekarang istilahnya kompetensi di P5 itu udah ada kompetensi terbaru gitu ya, yang lebih disempurnakan. Nah, itu makanya kenapa kita harus sama-sama ya sharing dalam hal ini, karena jangan sampai udah gitu, kami udah buat gitu tanpa disesuaikan dengan regulasi yang ada, karena itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian menyusun rencana pembelajaran otomatis karena CP-nya berubah, kemudian kok kurikuler kompetensi proyek P5-nya juga berubah. Nah, otomatis ini juga disesuaikan. Nah, kemudian tentu saja ya dalam perancangan sama. Nah, di sini berdasarkan diagram di sini ya, bahwa proses penyusunan dan revisi KSP atau kurikulum satuan pendidikan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi langkah penyusunan KSP ini berbentuk sebuah siklus yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi terus saja setiap tahunnya nanti seperti itu lagi gitu ya. Siklus yang berkesinambungan dan berkelanjutan, yang ini berarti bahwa proses evaluasi itu bisa di akhir dan di awal siklus. Nah, jadi bisa di akhir dan di awal siklus yang tidak terpisah sebelum mulai melakukan perencanaan. Nah, jadi tadi ya, misalkan sebelum melakukan perencanaan, baik itu dilakukan itunya ya, proses evaluasinya di akhir ataupun di awal siklus. Nah, itu sangat terkait gitu ya, ketika mau melakukan perencanaan itu seperti itu. Kemudian evaluasi jangka per semester atau per tahun dapat menggunakan data. Nah, tadi seperti pengamatan, hasil tadi ya, ini di sini ada evaluasi jangka panjang yang 4 sampai 5 tahun itu kita bisa melakukannya berdasarkan pengamatan atau diskusi dengan warga sekolah, diskusi dengan guru, kepala sekolah, murid, dan yang jelas berdasarkan rapor pendidikan. Nah, ini kemudian hasil evaluasi ini ya bisa membantu kepala sekolah dan guru untuk memperbaiki bagaimana pengorganisasiannya agar lebih efektif lagi, pengorganisasian pembelajarannya, rencana pembelajarannya supaya lebih berkualitas lagi, supaya pembelajaran lebih meningkat lagi. Misalnya kayak di rapornya itu literasi udah bagus, misalkan numerasi udah bagus, ternyata masih ada kekurangan di metode pembelajaran. Oh, ternyata kan di rapor pendidikan itu terdiri dari input, output, proses. Nah, apakah kelemahan kita itu di mana misalnya? Misalkan ternyata di proses kita masih ada kelemahan nih, ternyata guru-guru masih pembelajarannya masih konvensional misalnya. Nah, sehingga seperti apa? Nah, sehingga rapor pendidikan itu betul-betul gitu ya bisa diperbaiki. Jadi selain rapor juga tentu saja berdasarkan tadi ya observasi, kemudian hal-hal lain. Nah, kemudian
di sini ini ya, kita sebagai pengawas. Nah, ini pendampingan penyusunan kurikulum satuan pendidikan ya, ini peran pengawas berdasarkan Perdirjen. Kita ingatkan kembali ya dari Kurjarnya diingatkan bahwa peran pengawas, nah menurut Perdirjen GTK nomor 4831 yang waktu Ramadan ya, itu disosialisasikan di seluruh daerah ya. Ini kita semua sudah mempelajari bagaimana Perdirjen GTK 4831 ada transformasi ya, pengawas fungsinya menjadi ada berubah gitu, yang asalnya pengawas itu supervisor, sekarang kita hanya membersamai gitu ya, mendampingi ya, kata kuncinya ini membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai profil satuan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, kita sebagai pengawas punya kewajiban ya untuk membersamai bagaimana mengembangkan kurikulum operasional ya, baik bagi yang baru menyusun, bagi yang sudah menyusun, bagaimana peninjauan ulang itu dilakukan, kemudian cara untuk menganalisis karakteristik sekolah seperti apa, dan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini peran pengawas ya, mungkin hanya diingatkan sedikit saja. Dalam rangka koordinasi dan supervisi pengembangan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini pengawas sekolah ya atau penilik memfasilitasi sekolah baik dalam melakukan refleksi, identifikasi akar masalah, membuat prioritas. Nah, itu karena tidak semua sekolah sudah memahami rapor pendidikan. Jadi kata kuncinya sekarang semuanya harus memahami rapor pendidikan, bagaimana melakukan refleksi ya. Ini identifikasi akar masalahnya yang paling bermasalah dari beberapa komponen itu yang mana misalkan, sehingga bisa membuat prioritas. Dan jangan lupa benahi dari yang disodorkan oleh rapor itu tidak mutlak harus kita patuhi gitu ya. Itu hanya rekomendasi saja dan disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Jangan sampai ini terlalu berat nih kalau rekomendasinya kayak gini. Jadi tidak mesti apa yang ada di rapor ya, di identifikasi refleksi benahi itu harus secara bulat-bulat kita lakukan. Tetapi oh ya ini kayaknya sesuai nih dengan sekolah kita. Misalnya ketika numerasinya rendah nih, di sini disarankan untuk melakukan misalnya kayak strategi praktik baik misalkan di PMN dan sebagainya. Ini kayaknya cocok nih misalkan dan sebagainya. Atau kayaknya nggak cocok, kita kayaknya harus menghadirkan pakar nih tentang ini misalnya supaya kita lebih langsung bisa aksi misalnya. Nah, itu disesuaikan saja. Kemudian pengawas sekolah atau penilik memfasilitasi sekolah melakukan analisis karakteristik di lingkungan sekolah. Jadi memfasilitasi gitu ya, bagaimana menganalisis karakteristik di lingkungan sekolah tadi ya, kayak nih kita coba misalkan lihat budaya sekolah apa, baik dengan berbagai metode ya, ada metode Bagja kalau kami di CGP ya, ada metode SWOT, analisis SWOT atau apapun gitu ya, yang penting karakteristiknya itu dapat gitu, jangan hanya kopas dari sekolah lain tapi betul-betul gitu ya karakteristik lingkungan sekolahnya. Itu dibantu dengan rapor pendidikan juga tadi, rapornya seperti apa. Kemudian pengawas sekolah atau penilik membantu atau mendorong sekolah untuk mencari data dan informasi menyeluruh untuk analitik karakteristik daerah tadi ya, potensi daerah, tantangannya, kemudian melibatkan komite. Kalau komite kan tahu misalkan apa yang terjadi misalkan. Kemudian pengawas sekolah atau penilik membantu satuan pendidikan untuk berjejaring tadi, jadi bermitra, misalnya memperkaya pembelajaran untuk intra ya, dan kurikuler project penguatan profil pelajar Pancasila. Kayak misalnya ini nih ada P5 nih projectnya, ternyata di daerah itu misalnya ada, karena kalau kami ya kayak di Garut saya misalnya di sebuah daerah ada di antara keistimewaannya itu misalnya ada potensi alamnya misalkan berupa kelapa banyak gitu ya, kelapa itu kayak nggak berharga gitu, sehingga oleh sekolah tersebut dibuat sesuatu yang berharga, kayak dibikin minyak letik kalau di bahasa Sunda ya, virgin oil misalnya atau apa misalnya. Jadi kita lihat nih, betul-betul dilihat misalnya potensi daerahnya itu seperti apa, baik SDM-nya, baik
oh di sana itu ternyata ada SDM pengusaha kulit kalau kami ya misalnya, pengusaha batik misalnya. Oh sehingga kita misalkan bisa hadirkan nih pengusaha batik ini untuk digandeng misalkan bermitra dengan sekolah misalnya. Itu udah terbiasa ya kalau yang sudah buat misalnya. Kemudian nah ini bahwa disampaikan di Permendikbudristek. Nah, ini penting nih. Jadi di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 di pasal 30 bahwa kurikulum satuan pendidikan, nah ini KSP ini ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi kalau dulu kan harus kalau di kami ya disahkan oleh kepala dinas misalkan ya, ditetapkan itu oleh kepala dinas. Nah, tapi di sini di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 di pasal 30 bahwa KSP ini kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Nah, jadi pengawas sekolah atau penilik ya dan dinas pendidikan memastikan, nah, fungsinya itu koordinasi supervisi, memastikan bahwa sekolah melibatkan warga satuan pendidikan berdasarkan potensi dan data. Nah, jadi itu artinya bahwa sekolah menginformasikan ke dinas ya melalui pengawas sekolah atau melalui penilik bahwa sekolah itu sudah mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan. Kemudian dinas pendidikan diwakili oleh pengawas sekolah atau penilik melakukan supervisi. Nah, ini supervisi terhadap satuan pendidikan untuk memastikan dokumen KSP ya, untuk memastikan bahwa dokumen KSP itu sudah selaras dengan prinsip pengembangan dan komponen minimum KSP yang harus dibuat. Nah, jika belum selaras, maka pengawas sekolah atau penilik perlu mendampingi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan komponen yang minimum tadi. Nah, ini jika ya belum selaras ya. Jadi didampingi misalnya. Ini kok KSP-nya kayak gini misalkan ya, tidak sesuai dengan standar tadi misalnya. Kan harusnya ada 5 bab misalnya, dia cuma bikin sekian misalnya. Kan di KSP itu harus ada 5 bab misalkan, dari bab pertama sampai bab 5 seperti apa misalnya. Nah, itu kita lihat misalnya. Kemudian nah di sini tadi ya transformasi satuan pendidikan, apa saja yang kita tahu ya bahwa transformasi itu intinya bagaimana kurikulum merdeka ini bisa betul-betul nyata terrealisasi gitu ya. Bahwa kenapa hubungannya kurikulum merdeka dengan perencanaan berbasis data gitu ya, bahwa PBD itu kenapa sih penting dalam transformasi sekolah gitu ya. Nah, tentu saja gitu ya bahwa dengan adanya PBD perencanaan berbasis data gitu ya, baik nanti itu program sekolahnya sangat nyambung gitu ya. Jadi dalam bikin rencana kerja sekolahnya sampai ke arkasnya gitu, jadi betul-betul bertanggung jawab gitu ya atas dana yang dikeluarkan itu betul-betul seperti berbasis data yang ada gitu, berbasis rapor yang ada misalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya ini. Nah, ini ya intinya perencanaan berbasis data, ini contoh-contohnya ya, ini contoh yang disampaikan. Jadi pemanfaatan data rapor atau data lainnya ya untuk melakukan refleksi supaya perencanaannya itu lebih bagus, perencanaan pembelajaran kedepannya lebih bagus. Kemudian menganalisis data rapor pendidikan dan data lain mempengaruhi penyusunan komponen KSP ya. Jadi ketika kita sekolah sudah paham menganalisis data rapor, itu akan sangat memudahkan untuk penyusunan komponen KSP. Nah, kemudian ini juga siklus kerja kepala sekolah. Ini contohnya nih, Bapak Ibu pasti udah sangat paham ya. Ini misalnya kita ya sebagai pengawas misalnya mendampingi sekolah, memahami rapor misalnya didapati ringkasan kondisi SMPA ya. Di sini contohkan bahwa dari seluruh capaian tahun ini, nah karakter SMPA menjadi indikator pencapaian terbaik. Jadi indikator A itu artinya bahwa karakter ya. Nah, ini bahwa dari seluruh capaian tahun ini karakter dari SMPA gitu ya, karakternya menjadi indikator pencapaian terbaik. Jadi yang paling berhasilnya itu dalam penanaman karakter ke siswa. Nah, meski demikian, kemampuan literasi, numerasi, dan iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian kurang. Nah, kita pahami dulu misalnya ringkasan rapornya seperti ini. Nah, sehingga contoh penggunaan rapornya, nah ini kita sebagai pengawas misalnya atau sebagai guru ya, misalnya setelah menyimpulkan rapornya itu seperti itu, kemudian didapati tadi ya kemampuan literasi masih kurang capaiannya, misalnya numerasi masih merah misalnya, walaupun bukan hanya merah ya,
walaupun sudah hijau juga kan kalau belum biru berarti itu belum maksimal. Jadi kuning juga masih harus ditingkatkan. Misal kayak gini, di sekolah kami mah nggak ada yang merah gitu. Nah, bukan berarti sudah baik-baik saja ya. Nah, jadi bahwa misalnya ini hanya contoh saja yang diitukan oleh Kemendikbud ya. Misalnya kayak literasinya masih kurang, numerasi masih kurang, karakternya udah baik, iklim keamanannya sedang misalnya, iklim kebinekaannya sangat kurang misalnya, tidak budaya saling menghargainya masih kurang misalnya, kualitas pembelajaran sedang misalnya. Nah, di sini berdasarkan data ini misalnya, pembenahan yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan akar masalahnya dapat disusun untuk membuat perencanaan pembelajaran di beberapa mapel. Nah, itu jadi nyambung. Nah, jadi ketika kita memahami rapor pendidikan itu nyambung semuanya gitu ya, karena semuanya harus berbasis data dari mulai perencanaannya gitu ya, kemudian tadi di pengorganisasian kayak kok kurikulernya misalnya, harusnya disambungkan gitu. Nah, ketika kita mendapati data seperti ini, nah jadi dengan posisi seperti ini, nah ini harus dijadikan pijakan untuk membuat perencanaan pembelajaran di beberapa mapel. Misalnya ya, tadi kan indikator yang perlu dibenahi itu misalnya kayak kemampuan literasi. Kemampuan literasi juga kita lihat lagi dari rapornya. Oh, ternyata dari lapornya itu kompetensi membaca teks sastranya. Nah, ini misalnya yang harus ditingkatkan ya, yang perlu ditingkatkan itu kompetensi membaca teks informasinya masih harus ditingkatkan nih berdasarkan rapor misalnya. Sehingga mata pelajaran apa nih yang terkait? Mata pelajaran dan P5 apa yang terkait? Oh, mata pelajaran bahasa Indonesia nih terkait. Sehingga tindak lanjutnya pembiasaan membaca hening buku cerita ya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan diskusi sastra ketika pembelajaran berlangsung. Ini rekomendasinya seperti ini. Misalnya, oh kompetensi membaca teks informasinya nih masih perlu ditingkatkan. Oh, kayaknya mapel apa nih yang nyambung? Oh, kayaknya nih Pancasila misalnya, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Nah, sehingga tindak lanjutnya pembiasaan berbagi informasi terkait memaknai isi teks yang relevan bagi murid dari berbagai sumber media informasi di dalam kelompok sebelum pembelajaran dimulai dan saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi jangan hanya semuanya ini nih literasi rendah nih, gimana nih guru bahasa Indonesia. Nah, biasanya di sekolah saya itu guru bahasa Indonesia yang menjadi kambing hitam ya. Padahal ini bisa diintegrasikan misalnya kayak pendidikan Pancasila, IPA, IPS, bahasa Indonesia yang mana bertanggung jawab gitu ya. Misalnya kemampuan numerasi, misalnya domain aljabar masih perlu ditingkatkan, domain geometri masih perlu ditingkatkan. Oh, ini matematik nih berkewajiban misalnya. Jadi pembiasaan mengerjakan soal cerita berisi permasalahan sehari-hari yang sering dijumpai pada materi aljabar. Seni rupa dan matematik ya, misalnya melakukan pembelajaran integrasi pada mapel seni rupa dan matematik berhubungan dengan geometri, garis, bangun, ruang gitu ya. Misalnya nih iklim kebinekaan. Nah, ini subindikatornya misalnya komitmen kebangsaan. Oh, ini mapel apa nih yang paling difokuskan? Oh, pendidikan Pancasila, IPS, atau dalam kegiatan P5 misalnya. Nah, sehingga memilih tema Bhinneka Tunggal Ika misalnya sebagai elemen mengembangkan elemen refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Misalnya ini jadi harus betul-betul menyusun kurikulum satuan pendidikan ini berbasis data, itu berbasis rapor ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian ini ya bisa dilihat bahwa ini ya, sekolah perlu membuat perencanaan berbasis data ya untuk dapat mengorganisasikan program pembelajaran secara efektif. Nah, jadi dalam pengorganisasian misalnya, nah ini contoh ilustrasi perencanaan berbasis data dalam siklus kerja kepala sekolah di satuan pendidikan. Nah, ini dalam implementasi ya, kepala sekolah perlu memiliki kompetensi dan alat bantu untuk melakukan setiap tahapan pada siklus ini. Nah, pengawas atau penilik ya yang mumpuni dapat menjadi pendamping bagi kepala pendidikan yang memerlukan. Nah, di sini ya, sebagaimana yang kita tahu, ada identifikasi dulu, mengumpulkan, kemudian memaknai data ya, kemudian layanan satuan pendidikannya seperti apa, kemudian melakukan refleksi ya, refleksi. Nah, ini menetapkan prioritas, misalkan layanan yang akan ditingkatkan itu berupa apa. Jadi
setelah melakukan refleksi ya, misalnya kekurangan sekolah itu dalam hal apa saja ya, akar masalahnya apa ya di rapor kita misalnya, akar masalahnya ini. Nah itu jadi setelah melakukan refleksi kemudian benahi ya, identifikasi, refleksi, benahi ya. Dibenahi itu merencanakan upaya peningkatan layanan. Ketika yang kurangnya dalam hal numerasi layanannya apa, numerasi layanannya berupa apa, metode pembelajaran layanannya berupa apa dan sebagainya. Nah kemudian benahi implementasi. Nah ini ya, implementasi dan evaluasi. Nah ini harus seperti ini. Nah kemudian kita lihat ada 8 aksi penjabaran siklus peningkatan kualitas layanan sekolah sebagai contoh perencanaan berbasis data. Nah, ini ada 8 aksi, ini sebagai siklus ya, terus saja berlangsung seperti itu gitu ya, untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah. Nah misalnya yang pertama tentu saja ya, mengikuti asesmen nasional. Ini upaya mendapatkan, jadi bukan di ranking sebetulnya ya, asesmen nasional itu adalah ini upaya mendapatkan data kondisi layanan. Kemudian yang kedua adalah kepala memimpin diskusi ya bersama warga sekolah, kemudian mengidentifikasi kondisi layanannya itu menggunakan rapor ya dan sumber data lain misalnya. Kemudian kepala sekolah memimpin refleksi menentukan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Kemudian bersama warga sekolah, kepala sekolah memimpin penyusunan pengorganisasian dan perencanaan. Sebentar ini ya, ini selingkas saja ya, nanti karena contoh-contohnya di bawah. Sebentar ini casannya itu ya. Sebentar. Ya kan eta casan. Sambil mengingatkan waktu Bu Fenty. Oh iya ya, waktunya sebentar lagi ya Bu. Sebentar saya ringkas nih. Ya. Kan ini kebijakan cuma jadi agak susah untuk itu. Nah ini ya ada 8 langkah, silahkan saja untuk dibaca. Intinya memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi, kemudian program ya, anggaran gitu ya, merencanakan dalam rencana kegiatan tahunan sampai RKS gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya ya, dalam merevisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi. Nah ini betul-betul gitu ya, harus berbasis data itu, diantaranya 8 hal ini ya, implementasi rencananya, memanfaatkan komunitas belajar, meningkatkan kompetensi PTK-nya. Nah ini bisa dilakukan 8 kata kunci ini ya. Nah kemudian tadi ya kalau komponennya udah pada tahu ini mah tinggal dibaca saja. Nah ini analisis rapornya ya. Tadi contohnya, nah visi misi udah tahu ya, visi misi tujuan disesuaikan, kemudian intra, nah intra kok kurikuler, ekstranya. Nah ini catatan khusus, nah untuk pendidikan Permendikbud 2024 ya 12/2024, maka P5 pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, ini kemudian untuk eskulnya ya, sekolah formal wajib menyediakan layanan eskul sekurang-kurangnya eskul pramuka, sekurang-kurangnya. Nah, ini sebentar, ini alternatif pendekatan pembelajaran. Jadi pokoknya menyesuaikan dengan rapor tadi. Nah, ini contoh saja ya. Nah, contoh dari gimana ngeringkasnya Bu Siti. Nah, ini muatan khas daerahnya ya. Kalau di daerah itu misalnya, kalau di kami ya, saya itu punya pendidikan kesehatan reproduksi melalui PKRS. Kami masukkan ya, misalnya ada muatan khas daerah misalnya. Kalau di yang lain-lain misalnya dipersilahkan saja ya, misalkan. Kemudian sebentar. Jadi muatan diversifikasi kurikulumnya tadi ya tergantung potensi daerahnya, potensi sekolahnya, bakat minat muridnya, kemudian model implementasi diversifikasinya juga melalui intranya ya. Misalnya mau kemasannya integrasi atau blended menyatu ya, atau konteks memperkaya misalnya. Kok kurikulernya juga di sini ya, kegiatan kok kurikuler. Kegiatan ini misalnya baik yang tergolong pada mata program inti ataupun program khusus ya, misalnya ini diversifikasi ini masuk sebagai konteks dalam program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil Pancasila. Nah ini
saya hanya ingin memperlihatkan ini yang sesuai dengan, nah ini ya, lampirannya sudah sama ya, karakteristik sekolahnya kayak gini, visi misi, kemudian pengorganisasiannya, strukturnya seperti ini. Nah ini struktur kurikulumnya, proyeknya, misalnya eskulnya, perencanaan pembelajarannya. Nah ini ruang lingkupnya ya, misalnya boleh. Jadi tidak sekarang itu modul ajar atau RPP hanya boleh salah satu contoh nih. Hanya salah satu contoh boleh, tidak mesti semuanya ya seperti dulu. Kemudian untuk evaluasi ada jangka panjang, ada jangka pendek ya. Tadi berdasarkan refleksi dari berbagai hal. Kemudian ini lampiran-lampirannya seperti ini ya. Contoh saja, nah lampirannya contoh rumusan ATP misalnya. Contoh perencanaan pembelajaran, contoh modul project. Jadi hanya berupa contoh-contoh saja misalkan dalam lampiran. Hal yang dianggap esensial lainnya ya, kayak RKS, kalender pendidikan misalnya. Nah ini kalender akademik berisi jadwal penyelenggaraan program. Nah ini contohnya seperti ini nih. Contoh perencanaan, nah kalender akademiknya ini ya. Nah ini, nah seperti ini nih dijelaskan. 17 Juli diadakan kegiatan promosi dan pemilihan eskul karena berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sekian-sekian kegiatan pembelajaran eskul perlu dikenalkan di awal dalam bentuk promosi. Nah ini kayak seperti ini ya. Contoh perencanaan dalam bentuk kalender akademik. Kemudian nah ini ada lembar penetapan. Nah, lembar penetapan kurikulum sekolah. Jadi setelah dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi, perencanaan, lokakarya, penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik, guru BK, pengawas sekolah, komite sekolah, maka kurikulum sekolah dasar titik-titik atau SMP titik-titik ditetapkan untuk dijalankan pada tahun pelajaran 2024-2025. Jadi cukup dengan di sini kalau contohnya ya, jadi kepala sekolahnya ditetapkannya oleh kepala sekolah. Nah ini saya hanya memperlihatkan ini contoh perubahan Perdirjen 12 tahun 2024 itu ya. Misalnya dalam strukturnya nih, ini contoh yang sampel SD seperti ini ya, ada perubahan. Nah kayak ini misalnya kalau ini tetap ya, PAI masih tetap 108,36 untuk alokasi P5 dan lain sebagainya. Ini ya matematika, seni yang memilih salah satu. Nah kemudian ada yang berubahnya itu tadi ya, bahwa ini memilih salah satu kalau seni. Kemudian paling banyak yang untuk mata pelajaran pilihan ya, paling banyak 2 JP per minggu untuk 72 JP per tahun untuk mata pelajaran pilihan. Nah ini beda ya, kalau untuk SD kan ini yang fase A. Nah ini fase A seperti ini formasinya. Kemudian untuk fase B formasinya seperti ini. Nah fase B ya, fase B itu kelas untuk kelas 2 berarti ini. Kalau ini tadi untuk kelas 1, kalau ini untuk kelas 2, kalau ini untuk kelas 3. Nah ini yang sudah masuk bahasa Inggris. Nah ini di di Permendikbud 12 tahun 2004 itu sudah masuk bahasa Inggris ya, masuk bahasa Inggris. Nah untuk awal-awal, nah sehingga meningkat menjadi 1.368 per tahun ya total JP-nya. Nah bahasa Inggris itu tetapi masih diberikan keleluasaan oleh pemerintah ya, 2024, 2025, 2026. Nah itu masih menjadi mata pelajaran pilihan. Ampun ternyata ngacas. Iya. Oh. Nah ini misalnya bahasa Inggris ya, kalau nanti 2027-2028 itu harus sudah menjadi mata pelajaran wajib sama seperti PAI dan PJOK. Nah jadi pemerintah sekarang memasukkan kembali ya di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 di strukturnya. Hati-hati nih dalam pengorganisasian dalam intra ya, ada sesuatu yang berbeda dari intra ataupun ekstra ya. Jadi nanti pas menyusun kurikulumnya, misalnya apakah bahasa Inggris di kelas atas ya, kalau kelas bawah ini tidak ada masalah. Kalau kelas atas misalnya dikasih waktu mau sekarang dimasukkan misalnya menjadi mata pelajaran pilihan untuk bebenah dulu misalkan dimasukkan. Nah dan nanti kalau 2027-2008 sudah menjadi mata pelajaran wajib. Di antara contoh perbedaan-perbedaannya nanti bisa dikaji langsung saja oleh Bapak Ibu. Kemudian nah di sini
Nah ini ya, nah ini penjelasannya. Nah ini misalnya untuk mulok dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan melalui ya, tadi mulok ya, bisa diintegrasikan ke dalam mapel lain, bisa diintegrasikan ke dalam tema project atau mapel yang berdiri sendiri. Kayak tadi mulok ya, bisa dilihat nih yang mulok misalnya. Tadi sebentar ini, aduh mohon maaf ya. Nah ini di struktur misalnya ya, sudah bisa dilihat nih tadi, ini contoh perbedaan saja ya yang Permendikbud 12 tahun 2024 misalnya untuk tingkat SD sebagai sampel ini asumsi 1 tahun 36 minggu ya, untuk kelas 1 seperti ini. Ada muloknya apa? Nah ini muloknya di sini misalnya. Nah kalau untuk yang jenis seni tadi ya, di antara 5 dipilih 1 jenis. Kemudian tadi di ciri ya, dipakai ciri yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan yang sebagian misalnya. Nah ini untuk mana lagi? Nah ini penjelasannya ya, misalnya muatan pembelajaran ini misalnya dilaksanakan sesuai dengan itu ya, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendidikan kepercayaan. Kemudian layanan BK ya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BK. Untuk mulok, nah ini yang 5 mulok, kan ada 5 mulok ya di Permendikbud nomor 12 itu, misalnya ada seni budaya, ada prakarya, ada penjas orkes, ada bahasa, ada teknologi. Nah di sini mulok dapat dilaksanakan pada sekolah melalui, boleh diintegrasikan ke dalam mapel lain, pengintegrasian ke dalam tema project P5 atau mapel yang berdiri sendiri. Kemudian peserta didik yang punya potensi kecerdasan istimewa ya diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan atau pendalaman dan pengayaan CP terkait kurikulum merdeka sebagai layanan individual, bukan dalam bentuk rombongan belajar. Nah ini dalam layanan individual. Kemudian kurikulum di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat menambahkan mapel program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Kemudian di eskulnya ya, di eskulnya ini Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Misalnya komponennya ada visi misinya gitu ya, visi misinya seperti apa. Kemudian nah di sini mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar MI atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi sampai 2027 masih menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan sekolah, dan nanti akan beralih menjadi mata pelajaran wajib 2027 sejak mulai 2027-2028. Jadi pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas terlebih dahulu ya, 2024, 2005, 2026 itu masih menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada sekolah dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, dan dalam masa peralihan mapel bahasa Inggris sebagaimana dalam huruf A. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru bahasa Inggris pada sekolah dasar, MI dan bentuk lain yang sederajat. Nah ini misalnya, kemudian dalam pengembangan eskul, nah ini ada fungsi pengembangan, fungsi sosial, fungsi rekreatif, fungsi persiapan karir gitu ya, eskul di sini. Nah nanti terkait pramuka, mari kita baca juga sama-sama ya. Nah ini jenis dan format kegiatan, bahwa jenis eskul, jenisnya itu ada 5 berarti ya. Jenis eskul itu ada krida, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan atau LKS ya, ada palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, paskibra dan sebagainya. Ini yang jenis krida. Karya ilmiah kayak KIR dan sebagainya. Latihan bakat, jurnalistik, teater, keagamaan, peskil, ceramah. Nah, ini juga bagian dari eskul dan bentuk kegiatan lainnya. Nah ini eskul dapat diselenggarakan dalam format sebagai berikut. Ada yang eskul sifatnya individual. Jadi eskul dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perseorangan
Ada yang eskul sifatnya kelompok ya, dilakukan dalam format yang kelompok peserta didik. Ada yang sifatnya klasikal, misalnya ya, dalam satu rombongan belajar. Ada yang gabungan eskul ya, yang format peserta diikuti oleh peserta didik antar rombongan belajar. Ada yang sifatnya lapangan, eskul ya, dalam format diikuti seorang atau sejumlah melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan. Nah, prinsipnya, nah ini prinsipnya udah pada ini ya. Bersifat individual, yaitu eskul dikembangkan sesuai dengan potensi bakat minat masing-masing murid. Bersifat pilihan. Nah, jadi prinsipnya itu bersifat pilihan, bahwa eskul dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh murid secara sukarela. Nah, ini yang jadi rame ya, secara sukarela nih. Keterlibatan aktif, eskul menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh ya, sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing, menyenangkan gitu ya. Kemudian membangun etos kerja, memanfaat kemanfaatan, ini dan lain sebagainya ya. Ini dalam pengembangan eskul. Nah, ini diantaranya seperti ini, sampai ada penilaian dan asesmennya ya, semuanya ini mana yang dan lain sebagainya. Silahkan saja ya, nanti bisa dilihat ini. Nah, ini kita CP ya, CP terbaru dalam menyusun KSP nanti harus berdasarkan BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sudah mengeluarkan nomor 32 ya, garis miring HKR 2024 tentang CP terbaru. Nih, jadi CP-nya harus pakai yang ini. Jangan sampai masih pakai CP. Saya mendapati ya, sekolah saya misalnya beli buku paket itu CP-nya yang belum direvisi 2021 gitu. Pada beli buku 2021, pada itu CP-nya belum direvisi misalnya. Juga harus hati-hati misalnya dalam penyusunannya nanti, karena kan CP-nya ada disempurnakan misalnya. Kemudian ini juga ya, tentang kompetensi nih. Badan atau BSKAP juga mengeluarkan BSKAP nomor 31 ya, garis miring HKR 24 tentang kompetensi dan tema P5. Nah, kompetensinya ya dan dimensinya disempurnakan juga. Nah, ini jadi harus betul-betul dibaca lagi regulasi-regulasinya, baik BSKP tadi ya yang disampaikan, juga Permendikbudnya. Nah, mungkin hanya itu saja sekilas gitu ya, ada sedikit-sedikit perubahan. Secara umum sudah sama, tetapi yang dikuatkan di sini adalah harus betul-betul berbasis data. Jadi penyusunan kurikulum satuan pendidikan berbasis data ya, berbasis rapor. Nah, mungkin hanya itu saja Bu Siti sebagai pemantik. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fenty. Luar biasa sekali ya tadi setelah dipaparkan kaitannya dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang dikuatkan harus berbasis data ya Bu Fenty ya. Dan beberapa perubahan ya tadi telah disampaikan juga terkait dengan CP terbaru dan kompetensi apa tentang P5 ya tadi ya, tema-tema P5 melalui BSKP 031. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa dibaca lagi terkait dengan BSKP yang terbaru 031 dan 032. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fenty. Langsung saja pemateri yang kedua ada Bapak Abdul Malik MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 29 Jakarta. Assalamualaikum Pak Abdul Malik. Alhamdulillah. Sudah siap Bapak? Insya Allah. Baik, saya persilahkan.